hukum kekekalan energi. Nah, ini itu berarti berdasarkan dari sifatnya energi, di mana energi itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa diciptakan, tapi nggak bisa juga dimusnahkan. Jadi energi itu paling dia berubah sifatnya atau berubah bentuknya. Nanti kita bakal ngelihat penerapannya di sehari-hari kemana aja ya. Oke. So dari sini sebenarnya karena kemarin kan udah belajar tentang tentang energi kinetik dan energi potensial. So untuk energi yang ini tuh aku langsung masuk ke yang energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu total dari energi kinetik dan energi potensial gitu. Jadi kalau misalnya kita merujuk lagi ke tadi sifatnya energi itu kan nggak bisa dimusnahkan dan nggak bisa diciptakan, tapi bisa berubah bentuk. So ini yang tadinya misalnya energi kinetik, ketika itu berkurang, dia akan berubah ke energi potensial gitu. Jadi karena tadi artinya energi itu kekal, maka akan berlaku rumus energi mekanik 1 sama energi mekanik 2. Jadi di keadaan gimana pun keadaannya, total energi itu bakalan sama gitu. Karena tadi energi mekanik itu adalah energi kinetik tambah energi potensial, maka ketika ini kita masukkan ke keadaan yang pertama, untuk energi mekanik 1 berarti EK 1 ditambah IP 1, nah itu kan bakalan sama dengan energi mekanik 2. So sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Kalau kita misalnya explain more lagi tentang energi kinetik gitu yang kemarin udah dipelajari, kan berarti masuk ke rumus yang setengah. Oke, aku ganti warna ya ke warna hitam. Oke, setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah ini kan di keadaan 1 ya, berarti ini kecepatan 1 terus ditambah dengan energi potensial 1, berarti energi potensial itu rumusnya massa kali gravitasi dikali ketinggian di keadaan yang pertama. Oke, berarti sama dengan energi kinetik yang kedua, berarti ini setengah kali massa dikali kecepatan yang kedua dikuadratin ditambah dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian yang kedua gitu. Nah jadi nanti bisa jadi di soal-soal itu salah satu dari mereka ini yang disuruh untuk dicari gitu. Oke, so aku mau masuk dulu yang tentang contoh di mana sih penerapan dari kekalahan energi itu. Yang pertama aku contohin kalau kita dengar musik biasanya kalau mau pakai speaker nih gitu. Nah speaker itu kan nggak akan bisa nyala ya dengan listrik, tanpa listrik maksudnya. Jadi berarti kalau misalnya ada listrik, maka nanti energi dari listrik itu yang diubah menjadi energi bunyi gitu. Next, kalau contoh yang kedua, kalau misalnya ada buah di atas pohon gitu. Nah, ketika dia masih nyangkut di pohonnya, dia kan diam, nggak ada gerak. Tapi dia berarti ada di ketinggian. Maka ketika misalnya dia masih diam, energi kinetiknya dia itu masih 0. Karena nggak ada kecepatan, benda diam itu nggak punya kecepatan dong. Nah terus energi potensialnya gimana? Karena dia ada di ketinggian yang paling maksimal yang dia bisa, maka dia ada di posisi energi potensial maksimal gitu. Nah ketika misalnya nih pohon ya, di si buah ini jatuh dari pohonnya, maka energi potensialnya akan mulai berkurang dan akan mulai berubah menjadi energi kinetik gitu. Jadi di ketinggian berapapun nanti dia akan tetap berlaku energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Cuman besaran dari energi kinetik dan energi potensialnya yang berubah gitu. Ketika misalnya si buahnya hampir menyentuh tanah, nah berarti hampir menyentuh tanah berarti dia udah nggak punya ketinggian nih ya. Maka energi potensialnya dia akan berkurang atau bahkan sampai 0 gitu ketika dia udah menyentuh tanah. Nanti dia akan berguling biasanya, tapi berarti dia akan punya energi kinetik yang maksimal. Maksimumnya dia udah di situ gitu ya. Oke, next. Ternyata untuk energi kinetik dan potensial ini, kekalahan energi ini bisa juga dimanfaatkan kayak teknologi. Misalnya untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, maka si air terjun kan air jatuh, berarti akan ada yang namanya energi kinetik. Nah energi kinetik ini akan digunakan untuk memutar si turbinnya. Nah turbin kan berputar, berarti putaran atau rotasi turbin inilah yang digunakan untuk menghasilkan energi yang lain, yaitu energi listrik gitu. Oke, jadi banyak ya dimanfaatkan sebenarnya dari kekalahan energi ini. Ada banyak contoh yang lain, tapi mungkin aku selesaikan di sini dulu tentang contohnya. Bisa kamu cari lagi nanti lebih detail atau lebih banyak lagi di internet atau mungkin di buku-buku yang kamu baca.
Oke, aku bakalan fokus ke latihan soal yang berhitung ya, karena mungkin agak susahnya di sini. Sebenarnya nggak susah juga sih, tetap gampang. Tinggal kamu mau belajar atau enggak. Oke, so yang nomor 1. Jika sebuah benda memiliki energi totalnya 400 joule dan energi potensialnya 250 joule, berapa energi kinetiknya? Oke, energi total it's mean energi mekanik. So, artinya energi mekaniknya sama dengan 400 joule. Next, energi potensialnya berarti EP-nya sama dengan 250 joule. Ditanya berapa energi kinetiknya, berarti energi kinetik sama dengan, nah tadi kan energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Nah berarti kalau mau cari EK pindah ke kiri, berarti tinggal energi mekanik dikurang energi potensial. Oke, mekaniknya 400, potensialnya 250. Anyway, jangan lupa satuan joule. Next, berarti 400 dikurang 250, 400 kurang 200 kan 200, berarti ini kurang 50 lagi, berarti 150 joule. So, energi kinetiknya sama dengan 150 joule. Next, soal nomor 2. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg dilempar ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa tinggi maksimum dari si bola tersebut yang dapat dia capai? Oke, ini udah lumayan agak sedikit tricky, tapi masih gampang juga. Oke, dari sini tadi dikasih tahu massanya itu adalah 0,5 kilo, terus kecepatannya dia 10 meter per sekon. Nah, tinggi maksimumnya katanya, berarti kita bisa manfaatkan dari energi kinetik dulu. Kenapa energi kinetik dulu? Karena dia punya kecepatan. Oke. Nah, ketika nanti ngomongin tinggi, berarti dia udah ngomongin sih energi potensial. Maka perubahan dari energi ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, karena yang pertama kita masuk cari itu adalah energi kinetik dulu, berarti aku bakalan masukin rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Oke, berarti sama dengan setengah kali massanya setengah kilo juga ya, 0,5 dikali kecepatannya berarti 10. Oh ya, sorry, aku bakalan tetap pakai satuan ya. 0,5 kg dikali 10 meter per sekon dikuadratin. Oke, berarti ini sama dengan setengah kali setengah lah ya kakak buat ya. So ini lebih gampang nanti, jadi 1/4 ya endingnya sebenarnya. Oke, 10 kuadrat berarti 100 dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, berarti sama dengan 100 dibagi 2, berarti ini kan tinggal 50. Nah, dibagi lagi kedua nih, berarti tinggal 50 bagi 2 berarti 25. So, di answernya untuk yang EK-nya itu sama dengan 25 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau bisa juga kita buat sebagai 25 EK berarti joule ya. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu joule. Oke, itu untuk EK-nya. So, kan ketika dia masih di bawah, kita anggap kan dia ketinggiannya masih 0 ya. So, kita anggap di posisi ini EP-nya sama dengan 0. Nah, nanti ketika misalnya berada di ketinggian maksimum, tinggi maksimum itu dia akan berhenti guys. So, maka di posisi nanti EK-nya bakalan jadi 0 gitu. Jadi, kalau misalnya kita rujuk lagi ke soal yang tadi, kita kembalikan ke rumus yang EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, ini kan tadi keadaan pertama, ini udah keadaan yang kedua ya. Maka EP1 nya tadi itu kita anggap 0, EK1 nya kita anggap 25 ya. Itu sama dengan EP2 nya yang kita mau cari nih. Nanti dari EP2 yang kita dapat rumus yang massa kali gravitasi kali ketinggian yang kedua. Oke, ditambah EK2 nya kita anggap berarti 0. Oke, berarti artinya ini 25 itu sama dengan massanya 0,5, gravitasinya 10, ketinggiannya yang kita mau cari. Oke, ini satuannya udah tinggal joule ya, joule nih semuanya. Oke, berarti 0,5 kali 10 itu 5 ya, berarti 25 joule. Oke, berarti sama dengan 5 kali H2. Oke, berarti selanjutnya berarti H2 sama dengan 25 per 5. Berarti ketinggiannya sama dengan 5. Oke, satuannya apa nih? Oke, mari kita coba lebih hati-hati ya dengan satuan. Tadi ini 0 joule. Oke, ini joule. Berarti ini jangan lupa ya. Ini pakai kilogram, ini pakai meter per sekon kuadrat, ini pakai
total ini kan udah nggak joule ya, tapi pakainya meter nantinya. Oke, berarti nanti ketinggian ini tinggal pakai meter, berarti kan joule, atau aku buat ulang, berarti jatuhnya 25 joule itu kan berarti kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat per tadi itu berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, yang bisa kita coret, silakan kita coret kilogram ke kilogram, sekon kuadrat ke sekon kuadrat, tinggal meter kuadrat ke meter. So, sisa si meter. Jadi, the answer is 5 meter. Oke. Easy ya. Lanjut nomor 3. Juan menjatuhkan sebuah kunci motor dari ketinggian 2 meter sehingga kunci bergerak jatuh bebas ke bawah rumah. Oke. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kecepatan kunci setelah berpindah sejauh 0,5 meter dari posisi awal? So, ini berarti berlaku lagi yang hukum kekalahan energi yang tadi EM1 sama dengan EM2. Atau kita buat ini lebih terurai lagi. Berarti energi potensial 1 ditambah EK1 sama dengan energi potensial 2 ditambah EK2. Oke, lanjut. EP1 bisa kita cari dengan tadi sini ketinggiannya 2 meter ya. So, it's M2, kecepatan gravitasi itu G, terus yang lain udah nggak ada ya. 0,5 meter. So, artinya ketinggiannya yang kedua, H2-nya itu sama dengan 2 dikurang 0,5 ya. Karena dia bergerak 0,5 meter dari awalnya, berarti jadi ketinggian yang keduanya adalah 2 dikurang 0,5 berarti 1,5 meter. Oke, berarti EP1 dia ada ketinggian nggak di sini? Oh, ada dong. Berarti massa kali gravitasi. Oh ya, massanya ini kosong ya. Tapi nggak apa-apa, ini easy banget sebenarnya. Tinggal kali 2, ini satuannya berarti meter ya. Oke, mungkin aku bakalan skip dulu aja satuan untuk yang ini. Ya, karena yang lain nggak masih buatnya rumus ya dia. Oke, berarti kali 2 ditambah EK-nya. Dia tuh awalnya kan belum jatuh ya, berarti dia masih diam, berarti 0. Di keadaan yang kedua, nah dan ini yang ditanya nanti ya, EP2-nya berarti massa kali gravitasi kali ketinggian yang kedua berarti 1,5 ya. Oke, terus ditambah, nah ini yang kita mau cari nih, setengah kali massanya kali V kuadrat. Oke, nah yang bisa dicoret sebenarnya bisa dicoret ya. Oke, di sini lanjut berarti ke massa kali gravitasi kali 2, berarti ini sebenarnya bisa kita coret ke sini ke sini ke sini, dan massa yang ini juga habis. Jadi tinggal ini 2 sama dengan 1,5 ditambah setengah kali V kuadrat. Nah, ini kan penjemahan ya, berarti ini tinggal dikurangin aja. Berarti kalau kita mau tahu setengah V kuadrat itu sama dengan 2 dikurang 1,5. So, it's mean setengah V kuadrat itu sama dengan 0,5. Oke, 0,5 ke 0,5 habis nggak nih? Saya setengah itu kan 0,5, berarti tinggal 1. Berarti V-nya sama dengan akar dari 1. Akar dari 1 berarti sama dengan 1 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini juga membentukkan sebuah kunci motor dari ketinggian 2 meter sehingga kunci bergerak itu bebas ke bawah rumah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kecepatan kunci setelah berpindah sejauh 0,5 meter dari posisi awalnya? Oke, katanya di awal itu dia 2 meter ya, terus yang kedua dia berpindah sejauh 0,5 meter. So, ini artinya ketinggian yang kedua berarti 2 dikurang 0,5, berarti ketinggian yang kedua dia itu dia masuk di 1,5 meter. Oke, next question. Next question. Next yang diketahui di sini. Ketinggiannya 2 meter, 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti kita pakai rumus yang kekalahan energi EM1 sama dengan EM2. Berarti tadi rumusnya bisa dengan EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Oke, EK1 itu kan berarti rumusnya massa kali gravitasi EK bukan EP. Nggak fokus. Berarti ini bisa pakai yang
MGH ya, setengah mv kuadrat. Nah, ini yang pertama berarti tambah EP1 berarti ini MGH 1, EK2 berarti setengah MP2 kuadrat ditambah MGH2. Oke, let's check. Di sini ketinggian 2 meter. Dia waktu di awal belum bergerak, berarti artinya EK1 ini 0 ya. So ini kita bisa langsung ganti ke 0 aja deh. Berarti ini 0 ditambah masanya. Wait, ini kan nggak dikasih tahu masa ya. So kita coret-coret aja karena ini kan sama semua nih. Masanya itu kan dia barang yang sama-sama kunci motor. Berarti oke, bakalan sama juga gitu. Nah, next masukin gravitasi kali ketinggian yang pertama. Gravitasinya tuh berarti tadi bentar. Oke, berarti gravitasinya MGHM nya tadi udah kita coret, G nya tinggal 10, hanya 2 sama dengan, oh ya jangan lupa kita pakai satuan aja deh nih ya, meter per sekon kuadrat dikali ketinggiannya 2 meter sama dengan setengah dikali V kuadrat. V kuadrat berarti ini yang ditanya ya, V2 kuadrat ditambah GH2 berarti ini gravitasinya kan 10 meter per sekon kuadrat dikali ketinggian yang kedua tadi 1,5 meter ya. Oke, kita kalikan berarti tinggal 20 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 10 kali 1,5 berarti 15 ya, 15 meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, so kita lanjut. Yang ini itu berarti bisa kita balik posisi ya, berarti 20 ini kan satuannya sama nih, yang ini meter kuadrat sekon kuadrat, ini juga sama-sama ini. Oke, berarti mereka sejenis nih, kita langsung dikurangin ya, berarti 20 dikurang 15 berarti 5 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan setengah kali massa dikali kecepatan 2 kuadrat. Oke, ini setengah ya, berarti kalau kita mau tahu oh iya, aku lumayan agak worry dengan, oh ya tadi yang ini udah nggak ada ya, yang massa karena udah kita habisin ya. Nah oke, baru aja mau bilang worry dengan ini nanti dikira satuan gitu, ini masih ini ya. Oke, nah ini kita mau tahu nih V kuadratnya kan berarti sama dengan 5 meter kuadrat per sekon kuadrat per setengah, berarti jadinya kalikan kebalikan, berarti V kuadrat sama dengan 5 bagi setengah atau 5 kali 2 per 1 ya, berarti jadi 10 meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan P, karena ini kuadrat tadi, kebalikannya berarti akar dari 10 meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, berarti akar 10 bisa berapa tuh ya, 3 komaan, atau bisa tetap dibuat di akar 10. Nah, ini udah satuannya, jadi kita keluarin meter kuadrat itu jadi meter, sekon kuadrat diakarin berarti jadi meter per sekon. Oke, gitu caranya. Ini angkanya kebetulan nggak angka yang langsung nggak komaan gitu, tapi nggak apa-apa. Lanjut yang nomor 4, sebuah batu memiliki massa 1 kg dilempar secara vertikal ke atas saat ketinggian 10 meter dari permukaan tanah, mempunyai kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Oh, ini easy ya. Langsung aja dikasih tahu nih ya, masanya tadi 1 kilo, terus kecepatannya 2 meter per sekon, terus ketinggiannya 10 meter. Ditanya berapa energi mekaniknya. Ingat, energi mekanik itu berarti sama dengan EP ditambah EK. Oke, berarti ini energi mekanik sama dengan EP itu kan massa dikali gravitasi kali ketinggian ditambah EK setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat, berarti sama dengan massanya kan 1 kilo, terus dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali ketinggiannya yang pertama dia 10 ya. Oke, 10 ini cuma pilihan satu deh, sorry, jadi nggak ada yang pertama dan kedua. Oke, 10 meter terus ditambah dengan setengah mv setengah kali massanya tadi 1 kilo, kecepatannya 2 ya, 2 meter
per sekon, terus ini dikuadratin. Oke, sama dengan 1 kali 10 kali 10 berarti 100. Nah, satuan kilogram kali meter berarti kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah setengah kali 1, 2 kuadrat berarti 4 ya. Bagi setengah berarti jadi 2. Satuannya jadi kilogram, meternya dikuadratin, sekonnya juga dikuadratin. Oke, berarti kan sejenis ya. 100 tambah 2 berarti 102 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Itu dari kemarin udah diingetin, ini sama aja dengan joule ya, jadi ini bisa buat 100,2 joule. Tuh besarnya energi mekaniknya. Oke, lanjut yang nomor 5. Sebuah layang-layang terputus meluncur dari ketinggian 32 meter di atas permukaan tanah. Maka berapakah besar kecepatan layang-layang saat berada di ketinggian 4 meter? Oh, ini lumayan mirip sama yang nomor 3. Tapi ini agak tinggi ya, dia di 32 meter. Oke, berarti akan ada dua kondisi nih, di ketinggian 32 meter sama satu lagi di ketinggian 4 meter. So akan berlaku hukum yang kekalahan energi, artinya yang EM1 sama dengan EM2. Nah, nggak dikasih tahu juga ya berapa masanya si layang-layang gitu. Jadi ingat aja EM itu berarti EP tambah EK, karena keadaan 1 berarti 1 terus EM2 berarti EP2 ditambah EK2. Oke, ingat ini tadi rumusnya, massa kali gravitasi kali ketinggian 1 tambah EK kan berarti setengah kali massa kali kecepatan 1 kuadrat tambah yang kedua massa kali gravitasi kali ketinggian 2 kuadrat ditambah EK berarti setengah MP2 kuadrat. Oke, yang dikasih tahu di sini cuma ketinggian ya sebenarnya. Berarti kecepatan oh nggak ada nih, berarti yang kita coret abis itu berarti bisa nih massa. Gravitasi ada 2 ya, kita coret. Next, oh iya, yang pertama ini kan dia udah kita anggap dia udah titik maksimumnya, dia tepat sebelum dia jatuh, berarti dia itu nggak bergerak di titik itu, berarti ininya 0. Berarti yang kecepatannya itu kan 0 kan, berarti ini H1 ditambah 0 ya. Berarti H1 langsung aja ya, berarti H1 itu tadi 32 sama dengan massa gravitasi H2 kuadrat, berarti H2 kuadrat, sorry ini nggak kuadrat guys. Oke, berarti tinggal H2, berarti 4, ini tadi meter ya, ini juga meter, tambah kecepatan yang kedua yang kita mau cari ini setengah kali MP2 kuadrat. Oke, lanjut. 32 tambah 0, oke 32. Nah, ini pindah ya, kurang 4 aja langsung, berarti 32 kurang 4 itu bisa 28 ya, berarti 28 meter. Oke, 28 meter sama dengan setengah dikali massa dikali, oh ya tadi massa udah kita coret juga di atas semua massa, ini coret, ini juga hapus saja, berarti tinggal kali V2 kuadrat. Oke, 28 tinggal V2 kuadrat sama dengan 28 meter per setengah. Oke, 28 dibagi setengah berarti 28 kali 2 ya, 56 meter. Ini meter kuadrat ya. Oke, lanjut. 56 berarti V2 kuadrat sama dengan 56 meter kuadrat, berarti V2 sama dengan akar dari 50, oh ya meter kuadrat per sekon kuadrat nih harusnya satuannya. Oke, di manakah adakah yang salah di sini tadi? MGH tinggal massa tinggal meter V kuadrat. Oke, setengah meter ke meter tadi 28 meter setengah dari V kuadrat. Oke, aku nggak akan terlalu fokus dengan yang ini karena dia dibagi ya sebenarnya tadi dari yang joule-nya aku dicoret-coret, so ini akan aku balikin aja. Ini harusnya meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Oke, meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, akar 56 seberapa ini ya?
nggak ada angka bulat ya, nggak angka bulat harusnya bisa disederhanain dengan rasional sih. Kalau misalnya nggak nemu, oke, kita akarin langsung aja, berarti ini sekitaran 7,48 meter per sekon, itulah kecepatannya ketika dia ada di ketinggian 7 meter gitu. Dan itu biasanya lebih cepat karena energi potensialnya makin kecil, energi kinetinya akan besar, artinya berarti kecepatannya akan semakin besar gitu deh. Oke.